Assalamualaikum. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda masjid yang berumur sekitar 249 tahun. Masjid ini berada di sekitar alun-alun utara, di sebelah baratnya, lebih tepatnya. Ketika Anda memasuki masjid ini, Anda akan melihat seperti kurungan apa itu sebenarnya. Kok mimbarnya ada dua, yang satu emas, yang satu kok biasa saja. Mari kita jelajah secara teratur. Dimulai dari sisi timur. Tempat parkir yang sangat luas ini ada yang untuk motor dan ada juga untuk mobil. Dan juga ada pagungan. Ini tempat untuk meletakkan gamelan. Pada waktu Maulid Nabi seminggu sebelum Maulid Nabi, gamelan dari keraton dibawa ke sini, namanya Nogowilogo sama Guntur Madu. Kemudian dibunyikan selama 1 minggu bergantian. Kalau sana bunyi, sana diam, sana diam, ini bunyi. Nanti setelah 1 minggu gamelan itu dikembalikan ke keraton, nunggu 1 tahun lagi untuk peringatan Maulid Nabi. Selama 2 tahun ini vakum karena ada COVID. Lalu ada juga Paseban, ada di sebelah selatan dan juga ada di sebelah utara. Paseban itu pos keamanan untuk menjaga keamanan Masjid Gede Kauman dan Kampung Kauman. Itu dijaga oleh abdi dalam yang kemasjidan. Jadi keraton itu punya masjid namanya Pondok Negoro. Nah ini abdi dalam dari masjid berkumpul. Nanti tiap jaga itu 4 orang. Di tengahnya ada gapura, di sisi selatan masjidnya ada perpustakaan. Lalu di sebelah utara masjidnya ada gedung takmir yang untuk mengatur segala hal aktivitas dan segala aturan dan segala pengumuman yang akan untuk masjid ini. Dan di sekitar masjid itu ada kampung Kauman. Dan untuk masuk ke masjid itu ada di sebelah selatan dan di sebelah timur. Dan untuk masuk ke masjid itu ada 3 masuk. Di tengah untuk jamaah dan juga ada penitipan barang. Lebih baik ke penitipan barang itu daripada tidak, karena di masjid ini luas sekali, namun pengawasnya sedikit. Jadi tidak aman, karena pernah ada kasus barang kehilangan. Jadi lebih baik terus itu. Insya Allah amanah. Lalu pintu masuk di sebelah selatan itu bisa untuk parkir kendaraan dan untuk jamaah wanita. Lalu di sebelah utara untuk jamaah laki-laki juga bisa untuk masuk situ. Lalu mari kita lihat terasnya. Masya Allah, bagus sekali, luas, bersih, nyaman. Apalagi pas hujan duduk di situ, wah. Di sebelah utara masjid yang tadi ada tempat masuknya itu juga ada tempat wudhu laki-laki. Lalu di tempat itu nanti ada gerbang untuk ke WC laki-laki. WC-nya bersih, nyaman. Lalu mari kita masuk ke poin utamanya, itu ruangan sholatnya. Ruangan sholatnya Masya Allah besar, bagus, nyaman. Kondisi pandemi saat ini membuat beberapa hal tentu saja berubah, seperti protokol kesehatan. Dan kalau untuk ruangan sholat ini ada pembatas antara warga Kauman dan untuk warga luar. Yang sebelah utara untuk laki-laki dan sebelah selatan untuk perempuan. Sebenarnya perempuannya ada ruangan tersendiri, namun karena pandemi ini ruangan itu ditutup. Benda yang terlihat seperti kurungan ini adalah tempat sultan sholat. Tentu saja karena keamanan dan hal lain, tentu pasti ada suatu alasan. Lalu kenapa mimbarnya ada 2? Yang satu biasa saja itu untuk kultum. Yang biasanya setelah maghrib itu biasanya ada kultum. Tapi tergantung takmirnya juga ada kegiatan seperti apa. Di sebelahnya ada mimbar yang warnanya emas, megah sekali sepertinya. Itu mimbar untuk khutbah Jumat. Karena yang pastinya untuk khutbah Jumat itu untuk orang-orang yang berilmu, berwibawa, dan bijaksana. Maka dengan itu untuk menghormati orang tersebut. Masjid ini terdiri dari 100 orang total untuk mengurusi masjid ini. Ada sekitar 50 orang takmir dan ada 50 orang untuk relawan. Jadi total 100 orang. Dan di masjid ini ada CCTV sekitar 100 lebih. Dan di masjid ini juga ada siaran radionya. Frekuensi radionya 107.7. Itu ya biasanya tentang kajian, tentang apapun lah. Tergantung mereka, mungkin bisa berubah-ubah. Dan juga bisa kalau lagi khutbah Jumat, khutbahnya bagus, bisa minta ke takmir atau pengurus sekitarnya untuk meminta file khutbah Jumat tersebut. Dan yang pasti kalau sedang membuat bangunan, pasti akan dipikirkan lingkungan sekitarnya, apakah itu bencananya tornado atau gempa bumi atau kekeringan. Dan dengan hal itu maka akan diperkirakan bahan yang tepat seperti apa. Dan Masjid Kauman ini tentu bagus, apalagi di Jogja ini 200 tahun itu merupakan waktu yang tidak sebentar, karena pasti ada bencana seperti gempa bumi, bencana seperti
gunung erupsi, gunung meletus, ada hujan abu pasti. Menggunakan paku yang dari kayu jati. Jadi kayunya itu kayu jati, kemudian pakunya juga pakunya itu dari kayu jati. Kita punya pasak itu diruncingin, dipukul itu udah ngancing. Kalau ini terbuat dari besi, maka berkarat. Kalau berkarat ada gempa, dia akan patah, bangunannya roboh. Tapi karena dia pakai kayu, ngancing dia ada goncangan, dia ikut goncang, ikut goyang gitu. Lalu masjid ini tentu saja 200 tahun itu waktunya lama sekali, pasti ada renovasi. Terutama bagian atapnya untuk direnovasi karena hujan dan lain-lain segala hal. Yang jelas direnovasi adalah atapnya, Mas. Atapnya aja. Karena atap itu paling nggak tahan. Jadi kena hujan, kena panas itu paling nggak tahan. Jadi dulu dari daun ilalang, terus dari daun terus ganti ijuk, dari ijuk terus ganti sirap. Genteng sirap itu genteng yang dari kayu. Kemudian setelah itu diganti seng-sengnya udah 6 kali ganti. Terakhir tahun 2000 ini bahannya seng yang dari aluminium, ini yang seng yang lama ini seperti ini. Masjid adalah tempat ibadah sholat, yaitu ibadah wajib, maka tidak boleh terlewati. Yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman salah satunya adalah sholat. Dengan adanya masjid yang nyaman, bersih, maka orang akan betah di dalamnya, dan itu membuat lebih nyaman lagi dalam beribadah. Jangan memisahkan urusan dunia dan urusan agama, karena Islam mengatur segala hal. Maka orang yang mengatakan hal seperti itu sangatlah tidak masuk akal. Apalagi orang yang mengatakan itu ingin masuk surga, sangat aneh, sangat kontradiksi. Padahal Tuhan yang telah membuat dunia, namun ciptaannya malah tidak mengingatkan sama sekali. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.